Selamat pagi guys. Apa kabar kangen semua di hari yang indah ini? Berjumpa lagi bersama Cikgu. Pada kesempatan ini kita ingin membahas KPK dan FPB dalam bentuk soal cerita. Jadi nanti ada soal-soal berbentuk cerita yang akan kita kerjakan. Namun dalam soal cerita kita harus mengetahui terlebih dahulu soal cerita itu kita selesaikan menggunakan KPK ataukah FPB. Oke, simak penjelasannya. Cikidot. KPK. Jika pada soal cerita terdapat kata keterangan waktu ya guys, waktu. Contoh kata keterangan waktu itu seperti detik, menit, jam, tanggal, kapan berjumpa lagi. Itu adalah kata keterangan waktu. Maka pengerjaan soalnya gunakan KPK. Jadi nanti jika guys semua menemukan kata-kata ini pada soalnya, maka kerjakanlah soal itu menggunakan prinsip KPK. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita pergi ke soalnya saja. Contoh soal. Terdapat lampu kelap-kelip. Lampu kelap-kelip itu lampu yang menyalanya bergantian ya. Dimana lampu merah menyala tiap 4 detik, lampu kuning menyala tiap 8 detik, dan lampu hijau menyala tiap 10 detik. Kapan semua lampu akan menyala bersama-sama? Oke, dari penjelasan di atas, pada soal ada kata detik. Detik. Maka dari kata detik ini kita ketahui ini adalah kata keterangan waktu. Jadi soal ini meminta kita mengerjakan menggunakan apa guys? KPK, benar sekali. Kita bahas saja soalnya langsung tanpa berlama-lama dan buang waktu. Jawab. Ada cara pertama dan ada cara kedua. Nanti cikgu akan menyajikan dua cara. Nanti guys semua silakan pilih mana yang mudah menurut kita saja. Hidup jangan dibuat sulit. Matematika itu easy. Oke, yang pertama lampu merah. Lampu merah itu menyala tiap 4 detik, lampu kuning tiap 8 detik, dan lampu hijau tiap 10 detik. Maka kita buatlah kelipatan bilangannya. Lampu merah 4 detik menyala, kemudian 8 detik menyala, 12 sampai 40 dan 44 dan seterusnya. Lampu kuning 8 detik, 16 detik dan seterusnya. Begitu ya kelipatannya. Lampu hijau 10 detik, tambah lagi 10 jadi 20, tambah 10 lagi menjadi 30 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan bila susunan kelipatan bilangan yang sudah kita buat. Apakah ada angka yang sama? Ya, terlihat sekali angka yang sama adalah angka 40. Angka 40 sama dan angka 40 sama. Oke, maka pada soal ini KPK-nya adalah 40. Lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau menyala bersama-sama pada detik ke-40. Oke, cukup mudah dan easy bukan? Cukup menggunakan kelipatan bilangannya saja. Sampai di sini paham? Kita lanjut menggunakan cara kedua. Nanti pilih yang mudah saja ya guys. Karena kenapa harus menjelaskan kedua-duanya Pak Cikgu? Karena jika untuk soal yang angkanya cukup besar, mungkin guys semua akan kesulitan kalau menggunakan cara pertama. Jadi perlu menggunakan cara kedua. Tapi itu semua kembali kepada kamu saja. Diambil yang mudahnya saja, jangan dibuat susah. Oke, cara kedua itu menggunakan bilangan prima. Bilangan prima yang sering digunakan dalam KPK dan FPB adalah 2, 3, dan 5. 7, 11 itu kadang-kadang dipakai. Kita lanjut.
Lampu merah menyala 4 detik. Ini kuning 8 dan hijau 10. Pertama-tama kita bagi dulu dia dengan angka 5, yaitu bilangan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tulis di bawahnya ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita lanjutkan. Jika masih ada yang bisa dibagi 2, bagi 2. Kita masih bagi 2. 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, tunggu saja. Kita lanjutkan. 1 dibagi 2 tetap, tunggu 1. 2 dibagi 2 1. 5 dibagi 2 nggak bisa, tunggu lagi 5. Terakhir kita bagi dengan 5. 1 1 1, tunggu 5 bagi 5 1. Dan ini nanti untuk menjawab KPK-nya kita menggunakan angka pembaginya, angka 5 yang kita gunakan untuk membagi. Ini yang cikgu sudah tandai, 2 2 2 dan 5. Nanti kita kalikan saja. Maka KPK-nya 2 dikali 2 itu 4. 2 dikali 2 4. Kemudian kita kali lagi dengan 2 8. 8 dikali lagi dengan 5 40. Maka menyala bersama pada detik ke-40. Itu adalah KPK-nya. Bagaimana guys? Silakan pilih cara yang mudah saja. Hidup jangan dibuat sulit. Matematika is so easy. FPB. Jika pada soal cerita, sekarang kita masuk ke pengerjaan FPB ya guys. Jika pada soal cerita terdapat kata keterangan benda, kalau pada soalnya ada kata benda nih, berarti itu pengerjaannya menggunakan FPB. Contoh kata benda itu, contohnya makanan, mainan, terus ada kata dibagi sama banyak, dan lain-lain, dibungkus. Maka itu kerjakanlah menggunakan FPB. Maka pengerjaan soal menggunakan FPB ya guys. Menggunakan FPB guys. Oke Cikidot, langsung ke soal. Contoh. Hari ini saya ulang tahun dan ibu membeli banyak jajanan untuk dibungkus sama banyak pada tiap kemasannya. Coklat 50, permen 75, dan susu kotak 25. Mengapa banyak bungkusan yang dapat dibuat? Cara pertama, kita gunakan faktor. Faktor dari 50 yaitu coklat itu 1. 50 bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 5, 10, 25 dan 50. Faktor. Bagi yang lupa bagaimana mencari faktor, silakan tonton video sebelumnya tentang faktor. Kemudian faktor dari 75 yaitu permen 1, 3, 5, 15, 25 dan 75. Faktor dari 25 yaitu susu 1, 5 dan 25. Silakan nonton video sebelumnya untuk memahami mencari faktor. Terlihat pada faktor-faktor yang tersusun, angka yang sama adalah 25 guys. 25 sama 25. Maka FPB-nya adalah 25. Maka banyak bungkusan yang dapat dibuat adalah 25. Gitu ya guys. Jadi FPB-nya 25. Jawabannya 25. Cara kedua sama seperti waktu mencari KPK, cuma nanti ada sedikit perbedaan. Nanti cikgu akan jelaskan. Silakan disimak videonya. Jangan kemana-mana, simak sampai habis.
kita menggunakan pembagian bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. 7, 11 kadang-kadang dipakai, tapi jangan sekarang ya. Oke, kita lanjut. 15, maaf, 5 pungu dibagi 2, 75 bagi 2, 25 bagi 2. 5 pungu bagi 2, 25. 75 bagi 2 tidak bisa, tunggu 75. 25 bagi 2 tidak bisa. Kemudian 25 bagi 3, kita coba pembagian 3. Nggak bisa. 75 bagi 3 itu 25. 25 bagi 3 itu 25. Kemudian 25 kita bagi 5. Ini spesial ya, karena semuanya sama-sama bisa dibagi. 25 bisa bagi 5. Kita dapat barisan bilangan yang baru, yaitu 5, 5, 5, dan kita bagi juga dengan angka 5. Didapatlah 1, 1, 1. FPB-nya kita ambil angka yang spesial, pembagi spesial tadi. Karena apa dia spesial? Karena dia bisa membagi ketiga baris bilangan yang ada. Maka FPB-nya 25 kali 25 sama dengan 25. Maka banyak bungkusan adalah 25. Banyak bungkusan 25. Oke guys, itu penjelasan tentang KPK dan FPB dalam soal cerita. Sampai di sini dulu penjelasan Cikgu pada hari ini. Terus dukung Cikgu dengan like, comment, and subscribe. Sampai jumpa guys.